ditaruh di situ, manut aja kita. Nah, Al-Fatihah di depan, itu perintah Allah kepada Rasulullah dan sahabat setelah itu menuliskannya, diurutkannya. Kenapa harus Al-Fatihah di depan? Nah, mungkin setelah belajar, oh iya, Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Ibunya, induknya, pusatnya. Pusat itu harus selalu terdepan. Bisa juga di tengah, tapi kan untuk urutan Al-Quran, Al-Fatihah taruh di depan. Atau contoh lagi, kenapa kita belajar sirah? Nanti kita tahu sebab turunnya ayat Az-Zumar ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah berfirman, katakan wahai hambaku yang beriman. Berarti konteksnya buat orang-orang muhajirin ketika itu. Berarti ini turunnya di Mekah, gitu ya. Ittaqu rabbakum. Kamu harus terus bertakwa kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya. Bagi mereka yang berbuat kebaikan di dunia ini akan mendapat kebaikan lagi. Jadi ini informasi dari langit melalui malaikat Jibril. Wahai orang muhajirin yang udah pada beriman, terus berbuat baiklah dalam kekuatanmu ketika itu belum banyak. Nanti akan bertimbal balik kebaikan kepadamu. Baru diteruskan, wa ardullahi wasi'ah. Apa artinya? Ardun kan bumi, wasi'ah itu artinya luas. Bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalimat ini ardullahi wasi'ah, surat Az-Zumar ayat 3. Sebab turunnya surat ini ketika itu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Kemana? Bukan Madinah. Kemana pertama Bapak Ibu? Bukan ke Taif. Taif waktu itu udah ke Habasyah. Ada yang tahu Habasyah? Sekarang namanya Ethiopia. Habasyah sekarang namanya Ethiopia. Dulu di sana ada raja Nasrani yang adil, tidak pernah zolim kepada rakyatnya, namanya Najasyi. Nama julukan rajanya, nama aslinya Ashimah. Itu belajar sirah kita jadi tahu asbabun nuzul. Oh, sebab turunnya surat Az-Zumar ayat 3, ketika itu mereka sudah bingung para sahabat. Aduh, ini kita di embargo, diintimidasi, kekuatan kaum muslimin belum kuat. Turun ayat ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Kata Rasulullah, berangkat ke Habasyah. Naik apa? Naik kapal laut. Kan itu Afrika. Dari Mekah pindah ke Ethiopia. Jadi sebenarnya Ethiopia itu kan dipopulerkan sama musisi Indonesia kan. Taunya itu kan, kekeringan, kelaparan. Dulu jauh sebelumnya zaman Rasulullah ada raja yang adil tapi agamanya Nasrani. Ketika itu oleh Ja'far bin Abi Thalib, anaknya Abi Thalib, Ja'far yang mendakwahinya masuk Islam. Jadi punya nama Ja'far tuh dulu pernah mengislamkan raja Nasrani di Ethiopia, Habasyah. Ini dengan belajar Sirah Nabawiyah kita tahu kapan turunnya ayat, sebagian, nggak semua ayat itu ada sebabnya. Ada lagi yang paling gampang Bapak Ibu sekalian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba siapa yang tahu Bapak Ibu? Sebab turunnya kenapa? Hafal. Bolak-balik, anak TK juga hafal. 3 tahun juga hafal. Yang membedakan kita duduk di majelis ilmi ini, kita jadi tahu sebab turunnya kenapa. Ketika itu ada namanya Suraqah bin Malik. Dia diperintahkan oleh orang Quraisy, aku kasih kau 1000 onta. 1000, satu onta misalnya 200 juta kali 1000. Nah, ontanya onta yang merah, matanya hitam, yang paling mahal. Kalau sekarang dibilang mah BMW atau Mercy lah gitu, senilainya. Dikejar.
Nabi Muhammad ketika keluar hijrah ke Madinah, itu Suraqah bin Malik naik kuda ngejar. Kepleset, terosok ke pasir. Diri naik kuda kejar lagi 2 kali. Ketiga kalinya dia disamperin sama Rasulullah. Ma luka ini kenapa? Aku diperintahkan membunuhmu wahai Muhammad. Udah yang udah lihat Tuhanku yang bergerak. Akhirnya katanya Suraqah bertanya, siapa Tuhanmu? Terbuat dari emaskah, perakkah, dan besikah? Maka Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Kan ciri-ciri wahyu ada yang bentuk mani gitu kan, ada juga berbentuk manusia. Jibril menyampaikan ke Rasulullah. Mungkin ketika itu Rasulullah langsung mendapat wahyu, turun qul huwallahu ahad. Itu apa? Dialog antara Suraqah bin Malik dan Rasulullah. Dia menanyakan, ciri Tuhanmu apa sih? Sampai segitunya kamu meninggalkan Mekah yang mereka mengagungkanmu, menjadikan kamu al-amin. Kamu meninggalkan. Sampai aku diperintahkan dikasih hadiah 1000 onta, ngejar kagak bisa. Siapa sih Tuhanmu? Terbuat dari emas kah? Dari perak apa dari besi? Percakapan itulah yang menyebabkan turunnya surat Al-Ikhlas. Nah, jadi tahu kan? Belajar sirah nabawiyah, oh Al-Ikhlas gitu. Ada peran seorang Nabi Muhammad dan juga namanya Suraqah bin Malik. Dijawab sama Rasulullah, qul huwallahu ahad, katakan Tuhanku itu satu-satunya. Itu baru disebut Tuhan. Satu-satunya, gak ada yang lain. Itu definisi Tuhan. Allahus Samad. Tuhan itu kata Nabi Muhammad kepada Suraqah, As-Samad, yang bergantung segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik makhluk hidup dan juga benda mati, kepada dirinya. Allahus Samad. Itu saya pribadi menjadikannya zikir. Setiap naik motor, Allahus Samad, pagi 100, sore 100. Apa-apa, kita menggantungkan semua keselamatan kita dalam perjalanan kita kepada Allah. Mau ujian, mau Allahus Samad. Tapi kalau bagus, Allahul Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sepertiganya Quran, ya kan? Nah, tapi kalau mau zikir, apa-apa. Allahus Samad. Lam yalid, kriteria Tuhan, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sama seperti dia. Itu yang disebut Tuhan. Iya juga ya, kalau patung kata Suraqah banyak, berarti dia bukan Tuhan dong. Apalagi dia orang nggak bergantung sama dia. Dia itu patung dibuat oleh manusia. Akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas. Berbicara patung, ada kisah lucu Bapak Ibu sekalian. Umar bin Khattab suatu ketika waktu masih menyembah berhala, melakukan perjalanan keluar Mekah. Iya, perjalanan bisnis lah mungkin ya. Ila fi Quraisy ila fi Hibrih la tasyitai wasai. Syita, dia musim ini dia beranjak ke Syam untuk dagang. Soib, musim panas dia berdagang dan sebagainya. Orang Arab punya kebiasaan, ya kalau lagi musim panas berdagang keluar kota Mekah. Umar bin Khattab ada hajat dia keluar kota Mekah. Karena dulu masih menyembah berhala, dia hanya membawa korma. Kebiasaan orang Arab dulu kalau keluar kota Mekah dia nggak bisa nyembah Tuhannya di Ka'bah. Kan patung 350 sekian kan sekitar Ka'bah. Ketika itu Umar lupa dia bawa patung yang kecil-kecil yang biasa disembah. Akhirnya dia ketika udah keluar kota Mekah, ketika mau beribadah menyembah patung, apa yang dilakukan? Ketika itu aku mengumpulkan kormaku, ku bentuk, ku jadikan satu menjadi patung dan ku sembah semua. Ketawa sahabat semuanya. Sebegitunya ente dulu ya kalau bahasa kita sekarang. Makanya sampai disebut jahiliyah seperti itu. Korma dijadiin satu, dibentuk miniatur patung yang mereka sembah. Ketika di luar kota Mekah dia sembah-sembah. Kalau ada orang bawa patung-patung nyembah kemana-mana, dibawa, ya ini peninggalan jahiliyah seperti itu. Ini manfaat kita belajar sirah nabawiyah, kita tahu asbabun nuzul ayatil Quran. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting juga baru asbabu wurudil hadis. Tahu hadis? Setelah Al-Quran ada hadis Nabi. Ya, ini. Dengan belajar Quran kita tahu Bapak Ibu sekalian disebutkannya penyebutan lafal hadis atau perbuatan atau ketetapan.
Contoh, suatu ketika Rasulullah memandangi orang-orang yang ada di pasar. Kok ini tukang gandum rame banget? Rupanya gandumnya itu kelihatan cerah, menggunung tinggi. Rupanya disiram-sirami. Yang bagus ditaruh di atas. Ketika itu Rasulullah menyamperin sahabat tersebut, diambil ke dalam gandum, rupanya gandum yang di tengah itu yang udah grade 3, yang di atas pucuknya grade 1. Ketika bertransaksi dia seakan-akan dari atas dicongkelnya, tapi di dalemin ngambilnya yang tengah. Jadi kalau ada di FYP, di internet yang pedagang begitu-begitu, sudah ada zaman Nabi. Sudah pernah dilakukan oleh orang-orang di Arab dulu seperti itu. Disamperin nama Rasulullah, diambil, tengahnya diangkat. Ini gandum grade 3 kalau bahasa kita. Kualitasnya tidak sama dengan harganya. Maka turunlah hadis. Disebutkan Rasulullah, qala Rasulullah SAW, dan bisa kita temukan di hadis Bukhari Muslim tentang bab ini, bahwa man ghasyana falaisa minna. Siapa yang nipu kami itu siapa? Muslimin, dia bukan dari bagian kita. Ghish, nipu. Nipu siapa? Kalau nggak belajar sirah nabawiyah nggak tahu tentang tipuan apa. Dalam berdagang, ghasyana. Nanya ke siapa? Muslimin. Jadi ini penekanannya kepada kaum muslim. Ya iya dong, innamal mu'minuna ikhwah. Kita orang Islam itu, orang beriman, bersaudara. Jangan menipu sesama muslim. Toko muslim mahal, beli. Mahal murah, relatif Bapak Ibu. Kalau ada duitnya, ya nggak mahal juga. Misalnya beras di toko muslim 1 kilonya 15.000. Kalau yang di sana 14.000. Cuma 1.000 beli yang muslim. Jangan sampai. Karena kita bersaudara.